Kembali lagi di Selamat Cerita Malam Jumat. Masih bareng sama Dendra Haryo di sini. Oke, hari ini ada yang beda nih dari set kita. Aku udah lihat di situ ada api unggun, terus sudah ada bendera pramuka, ada ornamen-ornamen pramuka. Kelihatannya ini bakal berhubungan dengan narasumber kita pada hari ini. So, langsung aku panggil aja narasumber pada hari ini, ada Mbak Salma. Halo Mbak Salma. Hai. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, Mbak Salma. Hari ini bakal cerita soal apa nih? Soal cerita tentang lapangan basket yang horor. Di sekolahan, iya. Oh, lapangan basket horor di sekolahan. Pas terus kejadian. Ada ornamen-ornamen pramuka berarti? Iya, di pramuka perkemahan. Oh, di perkemahan. Iya, perkemahan. Oke, Mbak Salma. Kelihatannya bakal seru nih. Cerita dari Mbak Salma nih. Kalau boleh di-spill sedikit, tahun berapa Mbak? Tahun 2003, kemarin Oktober. Oh, 2023, baru aja? Iya. Oke. Oke Mbak Salma, nanti segmen 2 aku bakal banyak tanya dengan Mbak Salma. So, siapin cerita terhoror dari Mbak Salma. Siap. Disiapin dulu, oke? Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Cerita Malam Jumat. Masih di Selamat Cerita Malam Jumat. Mas sama host paling medeni di dunia perdemitan, Dendra Haryo. Asik. Sama Mbak Salma. Iya. Oke, Mbak Salma, tadi di segmen 1 Mbak Salma udah spill dikit tentang kejadian horor yang ada di sekolah ya. Iya. Yang ada di sekolah soal pramuka. Camping ya, soal camping, terus Di lapangan basket, terus horor. Iya. Dan ini terjadi baru aja. Iya, tanggal 13 Oktober kemarin. Hah? Berarti baru ya berapa bulan yang lalu ya? Sebulan lalu ya. Sebulan lalu iya. ya. Oke. Mbak Salma, kalau boleh diceritakan ke teman-teman, silahkan diceritakan Mbak Salma. Pada 13 November kemarin kan mau mengadakan perkemahan gitu. Nah, kan saya dan teman-teman kan udah persiapan, kayak udah seneng dulu, gitu loh, kayak excited ya. Kayak bahagia, kayak besok gini ya, besok main game gini ya, harus bareng terus ya gitu. Ternyata jam 2 itu aku berangkat. Jam 2 siang? Ya, jam 2 siang itu aku berangkat ke sekolahan untuk prepare tenda dan lain-lain pokoknya. Terus habis itu kan saya sama teman-teman main dulu, nggak ngapa-ngapain, cuma kayak bermain, jajan kayak gitu. Terus acara intinya itu acara pembukaannya itu habis maghrib. Acara pembukaan untuk camping itu habis maghrib. Ya, habis maghrib itu pembukaan dulu, dilanjut ba'da isya. Oh, setelah isya ya? Iya, ba'da isya itu acara inti kayak pembeningan gitu. Dengan mengenang jasa-jasa orang tua. Kalau zamanku dulu namanya ESQ ya, jadi kayak ESQ. berdoa bareng, terus kita merenung sejenak gitu kan. Iya. Terus sehingga teman-teman saya itu menangis karena mengenang jasa orang tua. Habis itu kan nggak tahu panitianya untuk pindah ke lapangan basket. Oh, jadi tadi semua peserta itu di lapangan utama. Di lapangan depan. Iya. Terus pindah ke lapangan basket. Semua. Semua. Kecuali guru-guru dan lainnya. Untuk acara main game. Oh, setelah nangis-nangis main game nih. Iya, main game. Aku perjalanan ke situ itu udah merinding, kayak perasaan nggak enak gitu, kayak bakal terjadi apa-apa kayak gitu. Ya, habis itu masuk itu aku udah melihat kayak mati dan tiba-tiba ada kuntilanak tertawa gitu. Ketika Mbak Salma menuju ke lapangan basket. Iya. Itu Mbak Salma sudah melihat. Iya, udah melihat, kayak udah kejauhan itu ada kuntilanak memedi gitu.
Oke. Iya, kan di situ udah di lapangan basket. Wanita berdiri sama siswa-siswa lainnya itu duduk. Oke. Duduk kan pikiran teman-teman saya kan masih kosong kayak gitu. Oke. Habis perenungan Iya. gitu. Habis itu ada yang kesurupan. Tiba-tiba ada kesurupan. Satu orang mirip kuntilanak tertawa mirip kuntilanak kayak gitu. Oke. Terus Jadi dia ketawa kayak kuntilanak gitu. iya. Oke. Habis itu semua ada 4 atau 5 orang ikut kesurupan juga. Oh, jadi berlangsung terus. Iya, berlangsung terus. Oke. Kayak ada yang dirasuki oleh genderuwo, kayak ada yang nangis-nangis sendiri, ada yang melotot gitu. Terus habis itu kita nggak tahu, aku harus gimana nggak tahu, kayak Iya. dihalangi oleh Muhammad tersebut gitu. Oke. Terus aku hanya bisa terdiam dan batin, kayak di hati itu jangan ada apa-apa ya, jangan ada apa-apa. Terus Muhammadnya membisiki saya, Oke. jangan ganggu tempat ini tempatku, jangan ganggu kayak gitu. Itu berarti Mbak Salma dengar Iya, dibisikan dibisiki gitu ya? oleh itu. Oke, jangan ganggu tempat ini. Jangan ganggu tempat ini tempatku kayak gitu. Oke, jadi intinya tidak boleh Ganggu mengganggu tempat. di situ ya Mbak Iya. Salma. Oke, itu yang bisikin dari Memedi. Memedi yang rambutnya lebat, mata merah, dia tinggi sama besar gitu kayak gitu. Itu sorry, bisa dikasih tahu nggak? Itu cowok atau cewek? Cowok. Oh, jadi berarti perwujudannya itu tinggi, besar, Besar. rambutnya panjang. Iya, lebat kayak bulu lebat gitu. Oh, oke. Lalu Mbak, setelah Mbak Salma ini mendengarkan bisikan itu, Saya hanya bisa baca-baca doa gitu. Aku nggak ganggu tempat ini. Aku hanya ingin bermain kayak gitu. Terus tiba-tiba sini ku berat, kayak nggak bisa noleh gitu, nggak bisa noleh ke kiri. oh, Sini- jadi pundak kiri atau Iya. seluruh? Ini pundak kiri ini Oh, sini, oke. nggak bisa gerak. Terus nggak noleh itu nggak bisa, kayak dihalangi oleh Muhammad tersebut. Oke. Terus habis itu aku bisa baca doa saja. Cuma baca doa-doa Iya, gitu. kayak ayat kursi, terus anas kayak gitu. Terus habis itu kayak udah enteng, terus kayak terus yang kesurupan itu diruqyah oleh guru agama saya. Oke, berarti latarnya setelah di lapangan karena chaos, beberapa siswa yang kesurupan itu dipindahkan ke Petenda keamanan. ke tenda keamanan, lalu dilakukanlah ruqyah. Iya, ruqyah. Termasuk Mbak Salma ada di tempat ruqyah. Iya, ada. Oke. Habis itu kan udah diruqyah semua, udah hilang kan. Tapi saya sama guru agama sama panitia lainnya itu udah di lapangan basket dulu Oke. untuk menetralkan lapangan tersebut. Untuk menetralkan lapangan tersebut ya. Iya, Oke, oke. kan sebelumnya belum dinetralkan. Oh, Iya. iya. Habis itu teman saya, panitia saya menetralkan tersebut kan baca doa. Tapi saya sendiri dihalangi oleh Muhammadi tersebut. Oke Mbak Salma, saya ingin sedikit tahu tentang memedinya yang disebut Mbak Salma. Ketika Mbak Salma dibisiki itu suaranya seperti apa? Kayak dia membisiki itu kayak suaranya lembut, kayak jangan bisiki saya, bisiki saya. Jangan ganggu saya gitu ya. Iya. Oke, saya agak ngerasa merinding sih Mbak. Maksudnya ketika Iya, kita bercerita kayak gitu tuh kok iya, biasanya nggak tahu kayak kenapa ya ada ini yang agak nggak suka gitu, nggak suka dibicarakan. oh jadi mereka kemungkinan hadir Ya kemungkinan hadir. kemungkinan ada di studio ini. Iya, Mungkin nggak Mbak? mungkin ada. Oke, kita lanjut aja ya Mbak. Saya udah mulai merinding karena membicarakan yang apa tadi Memedi. Memedi. Oke, kita Saya lanjut. sebut Memedi aja. Oh ya, Memedi aja. Kita lanjut ke bagian ruqyah. Bagian Menetralkan lapangan basket. dan teman-teman yang dibawa ke apa? Tenda keamanan itu tadi.
posisi saya menetralkan tersebut itu kayak dihalangi gitu loh, dihalangi oleh pemerhati tersebut. Nggak usah ganggu tempat ini tempatku gitu. Terus si guru agama saya kan lanjut berdoa, lanjut membaca surat gitu. Terus habis itu udah kan, aku di pendidikan keamanan tuh kayak ikut nangis, teman-teman saya kayak gini, nggak bisa apa-apa, kayak hancur, kayak apa ya, kacau semua gitu acara gitu. Kan harusnya kan habis main game itu menaikkan api unggun. Oh, naikkan itu api unggunnya pindah di sini, Mbak? Iya. Mbak Salma ketika di ruang apa tadi? Tenda keamanan. Tenda keamanan. Mbak Salma melihat sesuatu atau apa gitu? Nggak ada, kayak di situ nggak ada. Belum ada. Cuman emang teman-teman yang kerasukan tadi dipindah ke situ semua ya. Oke. Lalu setelah menetralkan lapangan basket, udah saya hanya pindah. Kayak saya udah di situ kan udah kembali lagi ke tenda keamanan untuk melihat teman saya yang habis kesurupan itu. Udah kan, acara-acara tersebut kan harusnya 2 hari, tapi nggak jadi apa acara-acara yang inti-intinya gitu. Oke, saya sudah bisa menyebutkan bahwa sebenarnya ini adalah acara camping ya. Camping ya, Acara kemah camping bersama organisasi sekolahan. Oke, ya. salah satu organisasi sekolahan ya. Iya, organisasi sekolahan. Oke, jadi yang acaranya harusnya berlangsung selama 2 hari, jadi hanya berlangsung 1 hari. Iya. 1 hari 1 malam. Harusnya 2 hari 2 malam. Harusnya 2 hari 2 malam. Oke. Terus kayak saya nggak harus 2 hari 2 malam. Kemarin itu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Tapi habis pulang tuh habis Isya. Sabtu habis Isya. Oke, Sabtu habis Isya. Iya. Sabtu habis Isya itu saya pulang. Oke. Kan kebetulan saya lapar, sama teman saya lapar. Nah, habis itu saya mau pesen itu dihalangi oleh Muhammadi tersebut. Kayak udah ngikuti aku dari perjalanan gitu. Oh, jadi Muhammadinya ikut mengikuti Mbak Salma dari tempat camping tadi hingga tempat makan. Iya. Itu Mbak Salma posisinya berapa orang? 3 orang. Saya 3 orang. Saya sendiri dan teman saya boncengan ya. Boncengannya. Oke, terus Mbak Salma waktu pesan makan itu seperti apa? Saya dihalangi. Kamu udah ganggu tempatku. Dibisik gitu loh. Oke. Kamu udah ganggu tempatku. Kamu harus nanggung resikonya. Terus aku cuma dalam hati kayak gini. Aku nggak ganggu kok. Aku cuma ingin bermain. Cuma bilang gitu terus, nggak bisa apa-apa, kayak mau noleh pun berat, mau bicara pun manggil temanku nggak bisa. Oh, jadi posisinya Mbak Salma nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa mau pesen pun nggak bisa, kayak mau bicara pun nggak bisa. Oke. Terus Mbak? Habis itu saya baca surat-surat Anas, zikir, mau untuk menghalangi, untuk mengontrol diriku sendiri gitu loh. Oke. Iya, agar bisa tetap stay, aku nggak bisa kesurupan gitu. Oh, biar tidak dimasuki oleh si Memedi ya. Berarti yang ikut Mbak Salma itu yang Memedinya tadi. Memedi yang berbadan besar, rambut. Yang tadi ya, yang Mbak Salma sebutkan tadi. Iya. Yang tadi kita obrolin dan katanya sempat hadir ya, mungkin ya. Oke. Setelah itu Mbak Salma? Habis itu saya cuma baca-baca surat kan. Habis itu saya melihat di depan, kan itu udah enteng, badan saya udah enteng. Habis itu saya melihat di depan itu ada Muhammadi tersebut, kayak udah melambaikan tangan gitu, melambaikan tangan. Oh ya udah, aku nggak ganggu kamu lagi gitu, kayak gitu intinya. Oh, jadi dia setelah Mbak Salma doa, terus Mbak Salma tuh lihat di depan mata agak kecil. Berarti langsung tuh Mbak? Iya, langsung depan mata. Langsung di depan mata terus dada gitu? Iya, kayak melambaikan tangan gitu. Ya udah, nggak ganggu kamu lagi. Mbak Salma nggak takut waktu itu atau merasa? Hampir kayak mau pingsan sih, kayak shock. Depan mataku ada itu, kayak mau nangis gitu. Badan berat, lemas, udah kecapean, ya udah. Iya. Jadi dalam jangka waktu 1 hari 1 malam itu Mbak Salma
mendapatkan interaksi yang lumayan cukup banyak ya Mbak. Iya, Dari terkuras. depan tadi setelah apa ESQ ya, Iya, setelah apa namanya penenangan itu udah melihat sosok itu, dan saya mau pulang aja udah juga. Jadi kelihatannya si Momedi ini memang mengincar Mbak Salma gitu Iya. ya. Oke. Gimana Mbak rasanya ketika berada di posisi Salma waktu itu ya? Hampir trauma, kayak mau nangis, teman-teman saya kayak gini. Kenapa harus dipindahkan ke labas kalau labas itu belum dinetralkan gitu? Cuma bisa pikirannya kosong, nggak bisa apa-apa gitu, lemes. Ya banyak traumanya lah. Banyak trauma Iya. ya Mbak. Otomatis Mbak Salma juga harusnya acara yang bersenang-senang Malah malah menjadi tragedi yang cukup wow banget. wow sih. banget ya Mbak. Iya, Ada wow trauma banget, sendiri iya. ya pasti ya Mbak Salma. Oke. Aku masih banyak pertanyaan sebenarnya ke Mbak Salma yang Iya. bakal aku tanyakan. Cuman kelihatannya kita simpen buat di segmen 3. Nanti kita tanya-tanya lagi. Terus aku juga ada satu pertanyaan yang dari awal pengen banget aku tanyain ke Mbak Salma. Oke, siap. Oke, para penonton setia Celamat, jangan kemana-mana, tetap di Celamat Cerita Malam Jumat. Kembali lagi di Celamat Cerita Malam Jumat. Nah, gini dong, rame studionya. Tadi sepi banget gitu studionya. Masih sama Dendra, juga sama Mbak Salma. Iya. Mbak Salma, kita lanjut ke cerita Mbak Salma tadi. Jadi tadi tim kreatif sudah lempar di Instagram, terus ada beberapa yang menanyakan soal cerita dari Mbak Salma ini. Langsung tak tanyain ke Mbak Salma aja ya. Oke, siap. Yang pertama dari @eka_afriana22. Penampakannya apa aja? Kayak di situ tuh ada kuntilanak dan ada Momedi tersebut, dan ada yang perempuan yang berwajah nggak rusak, udah rusak tuh. Oke, kita urutin. Ada Momedi, Iya, Momedi. itu yang tentunya yang tadi kita bicarakan dan hadir di sini. Iya. Hadir ya Mbak? Iya, Oke. Yang kedua ada kuntilanak. Kuntilanak. Itu yang Mbak Salma temui waktu menuju dari lapangan depan ke lapangan Lalu basket. basket. Termasuk yang merasuki teman Mbak Salma. Pertama kali masuk. Yang pertama Iya. kali masuki. Oke. Terus yang ketiga ada Perempuan yang berwajah tidak udah rusak gitu. oke, itu Mbak Salma ketemu di mana? Atau melihat di mana? Di lapangan basket pojok sendiri. Oh, itu juga salah satu yang merasuki teman Mbak Salma. Jadi 3 sosok itu yang paling sebenarnya ada banyak nggak sih Mbak Salma? Ada, itu ada banyak, tapi nggak bisa disebutin semua. Aku cuma bisa kayak intinya 3 itu udah sebutin aja. Oke, itu yang boleh disebutkan oleh Mbak Salma. Oke, lanjut Mbak Salma. Yang kedua ada @mylansia. Ini susah banget, namanya susah ya. Oke, gangguannya kayak gimana? Mungkin bisa dijelaskan gangguan Itu yang gangguan untuk saya sendiri atau untuk teman-teman gimana? untuk Mbak Salma dan untuk teman-teman. Kalau untuk Mbak Salma itu bukan apa aja? Kalau saya itu dibisiki supaya tidak ganggu tempat itu gitu. Kalau untuk teman saya itu dirasuki oleh sosok Momedi dan Oke. kuntilanak tersebut. Terus gangguannya Mbak Salma juga diikutin sampai Iya, makan tadi ya Mbak. iya, Itu juga itu. cukup gangguannya horor ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya Mbak. Di sini ada @our.ta. Serem banget. Ada mungkin ini ada beberapa macam penampakan pas kejadian, yaitu tadi sudah disebutkan Mbak Salma ada Momedi, ada kuntilanak dan dan perempuan berwajah rusak rusak. tadi. Oke. Sebenarnya ada banyak, cuman sama Mbak Salma tidak disebutkan karena tidak boleh disebutkan. tidak boleh disebutkan Iya. ya Mbak. Oke, kita lanjut ya Mbak. Saya cukup ini nggak, berarti saya pikir, saya rasa mungkin di sana pasti banyak banget
kesurupan sampai kaya nggak Mbak kira-kira? Iya, nggak ada. Nggak ada ya? Ya. Coba kamu kesurupan, pasti kamu nggak bisa kayang juga. Maksudnya tiba-tiba 100 gini kan nggak mungkin ya. Oke. Itu main-main. Oke, main-main ya. Oke. Oke, kita lanjut ya Mbak. Iya, oke. Cukup untuk kayangnya. Oke. Ada Yains ZZN. Kesurupan masal kah? Ya, masal. Beberapa 4 atau 5 atau 6 orang. Oke, berarti dihitung masal juga. Bersyukurnya tidak semua kena. Tidak, iya. Cuman ada beberapa yang kemasukan. Itu Mas Zain. Oke, kita lanjut. Nah, kelihatannya pertanyaan ini yang terbersit di pikiran saya ketika kita ngobrol tadi, Mbak. Dari nzlia.vaa. Emang Mbaknya indigo? Dibilang indigo enggak juga sih. Saya hanya bisa melihat sosok yang kayak auranya kuat gitu aja. Kayak ya juga nggak bisa meruqyah, tapi cuma bisa mengontrol diriku sendiri untuk tidak dirasuki oleh roh tersebut. Oke, jadi Mbak Salma Cuma bisa ini melihat ya. bisa melihat. Ya salah satu yang ini ya, yang mendapatkan gift juga. Iya. Mbak Salma ini bisa melihat di tempat yang auranya cukup kuat. Maksudnya aura mistisnya cukup kuat ya Mbak Salma. Gimana Mbak rasanya sekarang? Auranya itu kayak takut ngelihat kayak gitu, kayak shock. Kok kamu bisa kayak gini sih, ngeliat gini sih gitu. Habis itu ya udah terbiasa melihat ini. Oh, harusnya saya juga bisa mengontrol diriku sendiri agar tidak dirasuki gitu. Oke. Dengan cara berdoa-doa tadi ya Mbak Iya. Salma. Oke Mbak Salma, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, ada 6 pertanyaan dari netizen yang menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Mbak Salma udah mau berbagi cerita di Celamat, sudah mau ngobrol-ngobrol di Celamat bareng sama saya. Nanti saya bakal banyak tanya-tanya lagi sama Mbak Salma kemungkinan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel dari Ratu Multimedia. Itu aku udah dikasih tahu sama tim kreatifnya. Ratu Multimedia mas gitu. Oke, mungkin ada perjumpaan, pasti ada perpisahan juga. Di episode kali ini sekaligus Dendra pamit untuk menjadi host. Mungkin di episode berikutnya Dendra bukan host lagi, atau mungkin Dendra bisa jadi narasumber yang berikutnya. Oke, Dendra pamit, Mbak Salma pamit, semua tim yang bertugas hari ini pamit. So, saksikan terus Celamat Cerita Malam Jumat.